Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa. Saya mau membahas ini, sudah pernah sebenarnya. Apakah Allah Kristen dan Allah Muslim itu sama? Dan ini menjadi dasar bagi beberapa orang untuk menolak salah satu bagian dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Saya akan membahas ini dari sudut pandang dokumen Konsili Vatikan kedua, terutama bagian Lumen Gentium, dan secara sempit lagi dalam dokumen Lumen Gentium nomor 16. Oke, yang pertama ini bukan soal penamaan. Karena mereka memakai nama Allah, kita memakai nama Yehova, Yahweh, Adonai. Oke, soal penamaan itu bergantung pada budaya, kultur, dan bahasa termasuk di dalamnya. Dan itu bisa berbeda-beda. Katakanlah juga, dan kedekatan. Katakanlah juga misalnya, saya mengenal seorang bernama Sutanto. Tetapi bagi anaknya dia dipanggil ayah. Bagi istrinya dia dipanggil sebagai papa. Bagi selingkuhannya dipanggil babe atau sayang. Bagi orang tuanya dia dipanggil sebagai anak. Dan bagi saudaranya dia dipanggil sebagai mas. Ada banyak nama yang dipakai untuk merujuk pada tokoh yang sama. Pada Sutanto ini, bagiku dia hanya Sutanto. Bagi anaknya yang lain dia memiliki gelar yang berbeda. So, saya tidak mau membahas soal penamaan. Tetapi soal hakikatnya sebagai Allah, apakah dalam konteks ini sekarang, apakah Allah ini adalah Allah yang sama dengan Kristen, Allah yang dipandang oleh kaum muslim ini? Oke, ada yang menolak bagian ini. Dikatakan bahwa Kristen memiliki Allah yang sama dengan muslim. Dasarnya begini, Kristen mengakui Allahnya adalah Allahnya Yakub, Ishak, Allahnya Ishak, bapaknya, dan bapaknya lagi Allahnya Abraham. Maka Allah yang kita akui adalah Allahnya Abraham. Itu yang pertama. Lalu ada klaim bahwa Muslim juga mengakui Allahnya Abraham lewat anaknya Ismail dari seorang abdi perempuannya. Maka kalau mau menolak bagian ini, kalau mau menolak pernyataan bahwa Allahnya Kristen dengan Allahnya Islam itu berbeda, sama, kalau mau menolak itu tidak setuju, buktikanlah bahwa Allahnya Islam bukan Allahnya Abraham. Kalau ditemukan ayat yang mengatakan bahwa Allahnya orang Muslim bukanlah Allahnya Abraham, maka bagian ini runtuh. Tetapi kalau dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadits, atau dalam pengajaran mereka bahwa Allahnya orang Muslim adalah Allah Abraham, maka benar bahwa Allahnya orang Kristen sama dengan Allahnya Abraham. Nah, ternyata justru di sini muncul tugas kemudian. Jangan lupa bab pertama dari dokumen Lumen Gentium berjudul Misteri Gereja. Siapakah misteri itu sebenarnya? Apakah yang hanya orang Katolik? Kalau demikian tidak selamatlah Protestan. Kan begitu. Nah, lalu diterangkan siapakah bagian dari gereja ini? Diterangkan pada kalimat pertama yang juga menjadi nama dokumen ini. Lumen Gentium. Terang bangsa-bangsa ialah Kristus. Itu dikatakan di nomor pertama dari dokumen Lumen Gentium. Itu berarti apa? Allahnya semua bangsa adalah Allah yang dikenal sebagai Allahnya Abraham dan yang ditunjukkan secara nyata dalam tubuh dan diri Yesus Kristus. Nah, kalau ternyata Allahnya orang Kristen dan Allahnya orang Islam, Muslim adalah sama, maka tugas seorang Kristen adalah menunjukkan kepada yang bukan Kristen bahwa Allah itu hadir dan nyata dalam diri Kristus. Maka justru karena samalah, maka tugas seorang Kristen adalah menyatakan inilah Kristuslah. Kalau kita katakan berbeda, maka tidak ada alasan untuk bertemu dengan seorang Muslim. Kalau ternyata berbeda dalam konteks teologis, sekali lagi konteks teologis, bukan konteks humanis, bahwa seorang Kristen harus menolong seorang Muslim, yaitu harus juga orang ateis melakukan hal semacam itu. Saling menolong antar sesama. Tetapi ini dalam konteks teologis. Akhirnya mereka yang belum menerima Injil diarahkan kepada umat Allah. Karena berbagai alasan. Tugas seorang Kristen adalah mengarahkan orang-orang yang belum mengenal Injil kepada Allah itu.
Tugas seorang Kristen mengarahkan orang yang belum mengenal Injil kepada Allah yang kita kenal ini. Maka kalau ada pernyataan yang salah tentang Allah ini, tugas seorang Kristen adalah mengoreksi dan memberitahukan yang benar. Justru dengan pernyataan ini bahwa Allahnya Kristen dan Allahnya Islam adalah sama, maka seorang Kristen memiliki tugas untuk menjelaskan siapa Allah itu kepada Muslim. Karena ternyata sama tetapi dimengerti secara berbeda. Sekali lagi, Sutanto dikenal sebagai ayah bagi anaknya, sebagai anak bagi ibunya, sebagai suami bagi istrinya. Persoalannya, Sutanto ini disebut sebagai budiman. Padahal merujuk orang yang sama. Maka harus kita katakan, hei, dia bukan budiman, dia itu Sutanto. Nama ini adalah nama samaran, hanya sebuah analogi. Tetapi kalau katakan, hei, dia ini Sutanto, tidak, dia ini ayahnya si Anu. Ya benar juga karena memang ada anaknya si Anu namanya. Katakanlah si Sutanto memiliki anak namanya Ferdi. Hei, dia ini namanya Sutanto. Lalu seorang mengatakan, bukan, dia bukan Sutanto, dia ayahnya Ferdi. Kita berkelahi atas sosok yang sama. Jangan sampai hal ini terjadi. Maka karena itulah seorang Kristen bertanggung jawab memperkenalkan siapa Allah itu kepada orang yang belum mengenal Injil. Karena terang bangsa-bangsa adalah Kristus, dan secara khusus di tempat yang pertama dikatakan di sini adalah Muslim yang mengenal Allahnya Ibrahim sebagai Allah mereka. Maka kembali lagi, kalau para sahabat tidak setuju dengan pernyataan Allahnya orang Kristen adalah sama dengan Allahnya orang Muslim, kalau tidak setuju, tunjukkan bukti yang menyatakan bahwa Muslim memiliki Allah yang bukan Allahnya Ibrahim. Kiranya jelas ya. Orang Kristen mengakui Allahnya adalah Allahnya Abraham. Nah, apakah orang Muslim mengakui bahwa Allah mereka adalah Allahnya Ibrahim? Kalau ya, berarti sama. Yang berbeda adalah cara mengenalnya. Dan karena itulah orang Kristen harus memperkenalkan Injil kepada mereka. Di sisi lain, bila ternyata Allahnya Muslim bukan Allahnya Ibrahim, maka memang Allah ini tidak sama. As that simple. Maka sebelum sampai pada pembahasan Lumen Gentium nomor 16, kita awali dengan bab pertama, sehingga tidak dengan gampang kita katakan dokumen Konsili Vatikan kedua sesat atau keliru, sementara kita tidak tahu. Maka untuk tahu apakah Allahnya Kristen dan Allahnya Muslim adalah sama, pertama-tama tentu harus tahu siapa Allahnya Kristen rupanya. Yang kedua, siapa Allahnya Muslim. Sehingga ketika tahu ini, maka kita kenal, oh ini sama. Ini merujuk sosok yang sama. Kita masih berbicara pada level Allah ini, yang adalah Allah Bapa dalam konteks kekristenan kita. Kita belum sampai kepada Allah Putra bagi kita yang adalah Kristus, dan mereka menyebut itu Nabi Isa. Apakah itu adalah Kristus? Nah, ini dalam konteks yang lain. Kita mau pada level apakah Yahweh dan Allahu Akbar ini adalah sosok yang sama. Lumen Gentium mengatakan sekali lagi nomor 16. Karena mereka menerima Allah Ibrahim, maka ini Allah yang sama. Allah yang Maha Esa. Nah, masih saya ulang. Temukanlah pernyataan yang menyatakan Allah Muslim itu bukan Allah Ibrahim. Kalau ditemukan itu, maka Allahnya Kristen tidak sama dengan Allahnya Muslim. Maka pertanyaan atau katakanlah konfrontasi, ide yang dikonfrontasikan tentang Allahnya Kristen, apakah sama atau tidak dengan Allahnya Muslim, bisa diselesaikan. Dan sebenarnya dokumen sendiri sudah berbicara, dokumen ini tidak langsung jadi. Tentu ini berdasarkan pengamatan, pemahaman dari tokoh-tokoh teologi yang kita pikir ya bisa menyumbangkan pemikirannya dengan baik. Sekali lagi, kalau dikatakan sesat, lalu siapa otoritas yang kamu percaya untuk menyatakan ini sesat? Berarti dia lebih benar dari magisterium. Nah, siapa yang lebih benar dari magisterium itu? Supaya kita bertanya kepadanya. Karena kalau kita katakan, oh teks ini sesat, itu berarti kita punya standar lain untuk menilai teks ini. Kita meyakini otoritas lain
yang menyatakan teks ini sesat. Nah pertanyaan, siapakah yang memiliki otoritas untuk menyatakan ini sesat? Supaya kita bertanya kepadanya, dan kalau perlu, supaya dia menjadi sumber ajaran iman bagi kita. Pace e bene.